Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Bu Endang Widayaceh, yang masih setia membahas materi-materi bahasa Indonesia. Yang saya bahas pada kesempatan ini adalah bahasa Indonesia kelas 12, yaitu menikmati cerita sejarah Indonesia. Sebelum kita membahas lebih lanjut, apa itu teks novel sejarah, kalian harus tahu dulu perbedaannya antara teks novel sejarah dan teks sejarah. Teks novel sejarah ini cerita rekaan loh ya, yang dikembangkan dari fakta sejarah yang pernah ada. Penulis teks novel sejarah ini disebut novelis. Nah, nanti novelis ini akan membuat teks novel sejarah yang ceritanya itu dari fakta sejarah, tetapi novelis ini akan menceritakan kembali dengan daya imajinasinya, daya khayalnya. Teks novel sejarah ini ditulis tujuannya untuk menghibur ya. Kalau teks sejarah ini memang ditulis benar-benar berdasarkan kisah nyata. Kemudian penulisnya itu disebut sejarawan. Nah, nanti sejarawan menulis teks sejarah ini terlebih dahulu harus mencari tahu kebenaran sejarah yang akan ditulis. Tujuannya untuk apa? Teks sejarah itu ditulis tujuannya untuk memberi pengetahuan yang sebenarnya kepada pembaca. Definisi dari novel teks sejarah, yaitu di dalamnya menjelaskan dan menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar atau asal mula terjadinya sesuatu. Dan teks novel sejarah ini bersifat naratif atau deskriptif, memiliki nilai sejarah dan disajikan dengan daya khayal si penulisnya atau novelisnya. Jenis teks sejarah. Jenis teks sejarah itu ada 3. Yang pertama, rekon pribadi. Kalau ini adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat langsung di dalam cerita novel tersebut. Yang kedua adalah rekon faktual. Kalau ini adalah novel yang memuat kejadian faktual. Yang ketiga adalah rekon imajinatif. Ini adalah novel yang memuat kisah faktual yang dikayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Yang akan kita bahas adalah yang nomor 3, yaitu novel sejarah yang termasuk rekon imajinatif ya. Artinya novel ini didasarkan pada fakta sejarah, kemudian dikisahkan oleh penulisnya dengan daya khayalnya. Nah, ini saya beri contoh kutipan novel sejarah. Yang berjudul Gajah Mada Bergelut dalam Tahta dan Angkara. Di dalam kutipan novel ini memang sumbernya dari fakta sejarah, yaitu Gajah Mada. Gajah Mada memang ada. Kemudian kisahnya ditulis oleh novelis dengan daya khayalnya. Kamu lihat pada kalimat di situ ada kata-kata, apa benar kabut tebal itu turun karena para bidadari turun dari langit. Nah, ini adalah daya khayal dari penulisnya. Di dunia nyata kan tidak ada ya bidadari itu. Kalian baca ya.
Kemudian kalian pahami. Teks novel sejarah ini sumbernya dari novel Gajah Mada Bergelut dalam Kemelut Tahta dan Angkara karya Langit Krishna Haryadi, diambil dari halaman 109 sampai 111. Untuk lebih lengkapnya, kalau pengen baca, kalian boleh ke perpustakaan sekolah. Di situ ada novelnya. Tinggal kalian baca di saat-saat jam istirahat. Struktur. Ini adalah struktur teks novel sejarah. Bagian awal cerita ini namanya orientasi. Orientasi ini adalah pengenalan situasi cerita. Ya. Pada tahap ini akan dimuat pengenalan tokohnya, latar tempat, waktu, suasana, sudut pandang, dan hubungan dari para tokohnya. Kemudian struktur yang berikutnya, setelah pengenalan situasi cerita, ya, pengenalan situasi awal cerita, kemudian masuk ke pengungkapan peristiwa. Nah, bagian ini menceritakan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran yang menghadang tokoh, terutama yaitu tokoh utamanya. Nah, di sini ini mulai timbul permasalahan yang dihadapi oleh tokoh utamanya. Kemudian struktur berikutnya yaitu konflik. Yang tadi permasalahan mulai timbul, kemudian semakin ruwet permasalahannya itu ya, semakin meningkat. Lah terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang bertambahnya kesukaran tokoh. Di sini udah mulai timbul masalah-masalah yang semakin meningkat. Kemudian permasalahan itu semakin memuncak, semakin kompleks yang permasalahan yang dihadapi tokoh. Nah, ini masuk ke puncak konflik atau klimaksnya di sini ya. Ya, bagian ini disebut klimaks. Ini bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalah atau gagal. Nah, ini adalah yang ditunggu-tunggu dari pembacanya. Puncak konfliknya, klimaknya. Ini adalah yang paling cerita bagian cerita yang paling mendebarkan. Ya. Kemudian setelah terjadi permasalahan sampai klimaks, kemudian tahap penyelesaian atau resolusi. Nah, bagian penyelesaian ini sebagai akhir dari sebuah cerita. Bagian ini berisi penyelesaian atau penilaian tentang sikap atau nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir
dari kondisi atau nasib akhir yang dialami tokoh utama. Nah, di sini nanti bisa cerita novel tersebut tokohnya sad ending atau happy ending ya. Di sini penyelesaiannya nanti. Jadi bisa berakhir senang, bisa berakhir sedih. Ini di penyelesaian atau evaluasi atau resolusi. Kemudian koda. Koda ini adalah bagian akhir cerita yang sifatnya itu opsional, boleh ada, boleh tidak ya. Koda ini berisi komentar terhadap isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud ini bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkan pada seseorang tokoh. Atau di akhir cerita atau penutup ini nanti ceritanya digantung. Jadi penonton atau pembacanya dibiarkan untuk menebak-nebak sendiri penyelesaian ceritanya. Jadi mereka jadi penasaran juga. Nah, ini kebahasaan yang digunakan dalam menulis cerita novel sejarah ya. Ada beberapa kebahasaan. Yang pertama bahwa novel sejarah itu banyak menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Contohnya, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Berarti memang kegiatan ini sudah dilakukan. Jadi ini bermakna lampau. Kemudian contoh yang kedua, dalam banyak hal Gajah Mada bahkan sering mengemukakan pendapat-pendapatnya yang tidak terduga dan membuat siapapun yang mendengar akan terperangah apabila Gajah Mada berada di tempat berseberangan yang melawan arus atau berpendapat umum. Dan ternyata Gajah Mada terbukti berada di pihak yang benar. Itu kata yang saya beri warna hijau muda, itu sering mengemukakan pendapat-pendapat. Ini adalah kalimat yang bermakna lampau. Karena sering mengeluarkan pendapat-pendapat berarti ini sudah dilakukan masa lampau. Berikutnya kebahasaan yang dipakai yang kedua yaitu menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Ya, seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Contohnya, yang pertama, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang masuk ke kadipaten. Kata setelah ini adalah menyatakan urutan waktu ya. Kemudian yang kedua atau B, ada kata sejak. Kata sejak ini juga menyatakan urutan waktu. Berikutnya kebahasaan yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Jadi kata kerja material itu adalah kata kerja yang dapat diindrai, kata kerja yang dapat dilihat, yang dilakukan dengan fisik. Contohnya berdiri, bersimpuh, menangis, menggenggam keris. Kebahasaan yang keempat, teks novel sejarah itu menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Ya,
Misalnya mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Contohnya, menurut Sang Patih Galih telah periksa seluruh kamar Syah Bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tak tahu nama dan gunanya. Ini ada kata menurut ya. Ini merupakan salah satu yang menunjukkan kalimat tak langsung. Ingat, kalau kalimat tak langsung itu tidak menggunakan tanda petik. Beda kalau kalimat langsung itu biasanya diawali dengan tanda petik dan diakhiri tanda petik. Kebahasaan yang kelima yaitu menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Ini termasuk kata kerja mental. Misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap. Ini adalah kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang tidak bisa diindrai, tidak bisa dilihat, hanya dirasa saja. Ya, contohnya Gajah Mada pendapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Engon. Jalan pikiran, ini adalah kata kerja yang berupa kata kerja mental yang tidak bisa diindrai. Lanjut, yang keenam menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Jadi, kebahasaan yang keenam, teks novel sejarah banyak menggunakan tuturan langsung. Ingat, ciri dari tuturan langsung yaitu ada tanda petik ganda. Mana surat itu? Nah, ini adalah diawali oleh tanda petik dan diakhiri tanda petik. Berikutnya yang ketujuh menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh. Kamu lihat pada kalimat yang terakhir ya. Srijaya Negara masih bisa diajak bercanda, tetapi tidak dengan Patih Daha Gajah Mada, sang pemilik wajah yang amat beku itu, amat beku. Ini adalah menunjukkan sifat sang tokoh. Berikutnya adalah kata kias. Jadi kalau membuat teks novel sejarah itu juga banyak menggunakan kata-kata kias ya. Contohnya, di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya hanya Ibu Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri yang bisa berpikir sangat tenang. Terpukul hatinya itu artinya sangat sedih. Berikutnya adalah mampukah Cakradara menjadi tulang punggung. Tulang punggung di sini artinya adalah sandaran sumber kekuatan. Kemudian contoh yang ketiga yaitu membeku. Membeku itu artinya diam saja. Selain kata-kata kias, novel sejarah ini juga banyak menggunakan peribahasa. Peribahasa yang digunakan tidak hanya peribahasa bahasa Indonesia saja, tetapi juga banyak menggunakan peribahasa bahasa Jawa. Contohnya, gemah ripah loh jinawi, kerta tata rahaja. Ini adalah peribahasa bahasa Jawa yang artinya adalah hidup makmur, aman, tentram. Kemudian yang kedua contohnya yaitu Singaparepan yang juga disebut Bangu Lumayang terpaksa harus menebus dengan nyawa untuk ameng-ameng nyawa yang dilakukan. Yang ameng nyawa itu artinya apa? Yaitu artinya bahwa berani berkorban nyawanya, itu ameng-ameng nyawa. Ya.
Kemudian di dalam teks novel sejarah itu juga ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama yaitu nilai budaya. Nilai budaya itu nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Ini saya beri contoh satu paragraf teks novel sejarah yang di dalam paragraf ini mengandung nilai budaya. Nilai budaya di sini adalah budaya timur yang mengajarkan hidup tenang, tidak buru-buru. Segala sesuatu harus dihubungkan dengan alam. Kamu cari, kamu pahami, kemudian kamu renungkan bahwa di sini ada nilai budayanya. Berikutnya adalah nilai moral atau etika. Ini adalah nilai yang memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Ini saya beri contoh satu paragraf saja ya. Di sini terkandung nilai moral atau etika. Nilai moralnya yaitu ketakutan membela kebenaran sama bentuknya dengan kejahatan karena sama-sama melanggar keadilan. Berikutnya yang ketiga, terdapat nilai agama. Kalau nilai agama itu berkaitan dengan sumber nilai-nilai agama. Ini saya beri satu paragraf juga yang di dalamnya ada nilai agama, yaitu agama dalam kutipan atau dalam paragraf ini tampak pada aktivitas rakyat dari berbagai kalangan mendoakan Kertarajasa Jayawardana yang sedang sakit. Ya. Berikutnya yang keempat nilai sosial. Kalau nilai sosial itu berkaitan dengan pergaulan antar individu dalam masyarakat. Ya. Dalam kutipan di atas, nilai sosialnya tampak pada tindakan, menyumbang dan kesediaan untuk membantu pelaksanaan pesta perkawinan. Nilai yang terakhir yaitu nilai estetik. Ini berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangun cerita, fakta cerita maupun teknik penyajian cerita. Ya, nilai estetik terkait dengan penyajian cerita, ya. Pengarang menggunakan teknik deskriptif di sini, menggunakan cerita, daya khayalnya untuk menggambarkan suasana waktu sehingga pembaca dapat membayangkan seolah-olah menyaksikan dan merasakan sendiri. Terima kasih, itu tadi pembahasan saya mengenai teks novel sejarah. Semoga ilmu yang tidak seberapa ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam materi yang berbeda. Terus ikuti konten-konten saya.